Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada pertemuan sekarang ini kita akan melanjutkan materi yang telah lalu, yaitu masih dalam materi pengaruh kemajuan ilmu teknologi bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang dampak positif ilmu pengetahuan dan teknologi dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Kali ini kita lanjutkan kepada dampak negatif daripada ilmu pengetahuan dan teknologi dalam beberapa aspek kehidupan manusia. Yang pertama, dampak negatif bagi dalam aspek politik. Ada 4 hal yang merupakan dampak negatif daripada teknologi di dalam aspek politik. Yang pertama, bahwa iptek itu bisa mempengaruhi pikiran masyarakat untuk berpaling dari ideologi Pancasila. Kemudian yang kedua, bahwa iptek itu juga bisa mengganggu stabilitas politik nasional. Yang ketiga, bisa terjadinya tindakan-tindakan anarkis. Dan yang keempat, dampak yang keempat yaitu dengan ilmu pengetahuan dan teknologi itu bisa munculnya berbagai macam gerakan-gerakan radikalisme ataupun teroris. Itu dampak negatif daripada iptek terhadap aspek politik. Berikutnya kita akan melihat beberapa dampak negatif di dalam aspek ekonomi. Di antaranya, yang pertama, Indonesia akan dibanjiri barang-barang dari luar negeri seiring dengan adanya perdagangan bebas. Jadi di Indonesia itu sudah mulai masuk barang-barang luar negeri yang tentunya harganya bisa dijangkau oleh masyarakat. Kemudian yang kedua, cepat atau lambat perekonomian negara kita akan dikuasai oleh pihak asing. Kenapa? Karena dengan adanya ilmu pengetahuan dan teknologi, maka akan mudah sekali para investor asing itu masuk ke dalam negara kita. Yang ketiga, akan timbulnya kesenjangan sosial yang tajam sebagai akibat adanya persaingan bebas. Jadi nanti di dalam masyarakat itu akan muncul persaingan sehingga yang akan menimbulkan kesenjangan sosial antara kaum miskin ataupun kaum yang kaya. Kemudian berikutnya, ilmu pengetahuan dan teknologi itu akan berdampak negatif karena pemerintah hanya sebagai regulator pengatur ekonomi yang mekanismenya akan ditentukan oleh pasar. Jadi nanti pasarlah yang akan menentukan kegiatan-kegiatan ekonomi. Dan yang terakhir, itu sektor-sektor ekonomi rakyat yang diberikan subsidi semakin berkurang. Itu karena adanya teknologi. Kemudian yang ketiga, yaitu dampak negatif dari ilmu pengetahuan dan teknologi dalam aspek sosial dan budaya. Di antaranya, yang pertama, akan munculnya gaya hidup yang konsumtif. Yang konsumtif dan selalu menggunakan barang-barang produk luar negeri, karena barang-barang produk luar negeri itu bisa dijangkau oleh masyarakat karena harganya bisa lebih murah. Kemudian yang kedua juga munculnya sifat hedonisme. Apa itu? Hedonisme itu adalah kenikmatan pribadi dianggap sebagai nilai hidup yang tertinggi. Dan yang ketiga, adanya sikap individualisme, yaitu sikap yang hanya mementingkan dirinya sendiri, sementara orang lain itu dianggap tidak ada. Berikutnya, bisa mengakibatkan kesenjangan sosial yang semakin tajam antara yang kaya dan yang miskin. Dan yang berikutnya,
makin memudarnya semangat gotong royong, solidaritas, kepedulian, dan kesetiakawanan sosial. Dan yang terakhir, akan makin lunturnya nilai-nilai keagamaan. Ya, kan munculnya akan memudarnya nilai-nilai keagamaan. Lalu kita lanjutkan pada aspek negatif yang terakhir, yaitu dalam aspek hukum, pertahanan, dan keamanan. Di sini ada dua dampak negatif yang berpengaruh terhadap aspek hukum, yaitu yang pertama, bahwa iptek itu bisa menimbulkan tindakan anarkis yang dapat mengganggu stabilitas nasional dan kedaulatan nasional. Dan yang kedua, bahwa iptek itu bisa mengakibatkan berkurangnya peran masyarakat dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan kedaulatan negara. Itulah dampak negatif ilmu pengetahuan dan teknologi terhadap aspek-aspek kehidupan bangsa Indonesia. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.